Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat. Jumpa lagi bersama saya di sini. Kali ini kita akan belajar pada tema 7 tentang perkembangan teknologi, subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan di pembelajaran 5. Nah, anak-anakku yang hebat, sebelum kita mulai pelajaran, jangan lupa untuk berdoa agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita dan juga orang lain. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang menemukan gagasan pokok setiap paragraf dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan, kemudian manfaat keberagaman di rumah, serta menentukan satuan tak baku untuk volume benda. Pada pembelajaran pertama kita akan belajar tentang menentukan gagasan pokok setiap paragraf dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Kita dapat mencermati informasi perkembangan teknologi produksi pangan dari teks yang disajikan berupa bacaan ataupun berupa gambar. Setiap teks bacaan tersusun atas paragraf-paragraf, dan setiap paragraf terdapat pokok pikiran. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada buku kalian, halaman 39. Dengarkan baik-baik apa yang Pak Guru bacakan. Tidak jauh dari tempat tinggal Udin, terdapat sebuah peternakan sapi perah. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman untuk berkunjung. Tentu saja, Udin dan teman-teman merasa senang. Di peternakan, Udin melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang diperah susunya, ada juga yang sedang memakan rumput. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Udin dan teman-teman membacanya bersama-sama. Banyak sekali hasil pengolahan susu sapi. Nah, yang Udin bacakan adalah sebuah teks yang berjudul Pengolahan Susu Sapi. Silakan disimak sebaik-baiknya. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Nah, dari bacaan di atas, kalian bisa melihat manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu. Nah, kalian bisa membuat kelompok, tapi karena saat ini kita masih melakukan belajar dari rumah, maka kalian bisa berdiskusi dengan orang tua atau kakak dan adik kalian di rumah. Nah, tuliskan pendapat setiap anggota kelompok atau anggota keluarga kalian tentang manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi. Contohnya adalah seperti gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja.
Terus contoh lanjutnya adalah bisa juga menjaga makanan berbahan susu menjadi lebih awet. Dan kalian nanti akan bisa menemukan manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu bersama dengan keluarga kalian di rumah melalui bacaan di atas. Nah, setelah itu kita sama-sama mengamati kata-kata yang digarisbawahi pada teks pengolahan susu sapi. Kita lihat ya, kata-kata apa saja yang ada garis bawahnya atau di garis bawah ini adalah daya tahan, kemudian teknologi, kemudian ada pengemasan, dan juga ada kedap udara. Nah, dari kata-kata yang digarisbawahi, yuk kita sama-sama mencari arti dari kata-kata tersebut. Yang pertama adalah daya tahan. Siapa yang bisa mengartikan kata daya tahan? Daya tahan adalah kemampuan bertahan terhadap segala pengaruh dari luar yang dapat merugikan. Jadi daya tahan adalah kemampuan bertahan terhadap segala pengaruh dari luar yang dapat merugikan. Kemudian arti dari teknologi adalah, ada yang tahu? Iya. Arti dari kata teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan. Lalu, siapa yang tahu arti pengemasan? Pengemasan artinya adalah proses atau cara perbuatan tentang mengemasi. Kemudian kedap udara adalah, siapa yang bisa? Ya, kedap udara artinya tidak mudah atau tidak dapat dimasuki atau tidak dapat ditembus oleh udara. Jadi kedap udara adalah tidak mudah atau tidak dapat dimasuki atau ditembusi udara. Nah, setelah kalian mengetahui arti kata dari kata-kata tersebut, cobalah kalian membuat kalimat dengan kata-kata tersebut. Contohnya daya tahan. Contohnya adalah susu sapi dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Nah,
kalian bisa membuat kalimat dengan kata-kata tersebut dengan dibantu oleh keluarga di rumah. Nah, sekarang kalian menyimak cerita tentang keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya kita mengetahui dulu apa manfaat keberagaman di rumah atau di sekitar kita. Nah, di dalam keluarga juga terdapat perbedaan sifat. Jadi bukan cuma di luar rumah, tetapi di dalam keluarga kita sendiri terdapat perbedaan sifat, kemampuan, ataupun keterampilan. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut memiliki banyak manfaat. Nah, berikut Pak Guru berikan beberapa contoh manfaat keberagaman di rumah. Yang pertama, anggota keluarga dapat mengetahui dan memahami sifat setiap anggota keluarga. Kemudian, anggota keluarga dapat mengembangkan sikap menghargai, menyayangi, dan menghormati perasaan orang lain. Lalu, perbedaan kemampuan dalam keluarga bermanfaat ketika kita akan bekerja sama. Nah, mari kita sama-sama membaca cerita tentang keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa melihatnya pada buku halaman 43. Hari semakin siang. Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Benny mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Benny. "Maaf Benny, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi." "Aku sudah membawa air minum dari rumah," ujar Lani. "Kalau aku lebih memilih minum yogurt." "Kalau aku lebih memilih meminum yogurt, Benny," kata Udin. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Benny menghargai pilihan teman-temannya. Benny tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Nah, dapatkah kamu jelaskan pentingnya memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Ya, jadi memahami keberagaman ditujukan untuk mengusahakan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Tanpa kesadaran akan keberagaman yang kita miliki, bangsa Indonesia bisa saja terjerumus ke arah perpecahan. Nah, jadi setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri setiap individu juga amat beragam. Beragam artinya bermacam-macam. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasah. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Nah, kalian bisa berdiskusi bersama keluargamu, kalau bersama keluarga kalian, tentang sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi perbedaan. Kemudian tuliskan hasil diskusimu seperti contoh ya. Nah, contohnya adalah sikap yang harus diambil adalah bahwa kita harus menerima perbedaan. Jangan jadikan perbedaan menjadi bahan untuk kehancuran. Dengan perbedaan kita malah dapat belajar banyak hal. Nah, kalian bisa menemukan hasil diskusi atau menuliskan hasil diskusi bersama keluargamu pada buku tugas kalian. Nah, setelah itu kita juga akan belajar tentang menentukan satuan tak baku
untuk volume benda. Nah, volume benda, volume sebuah benda merupakan seberapa besar ruang yang dapat ditempati benda tersebut. Pada pengukuran volume, misalnya menggunakan botol kecap, botol kecil merupakan satuan tidak baku yang digunakan untuk mengukur volume botol kecap yang lebih besar. Nah, pada buku kalian halaman 45, mari kita amati sama-sama volume benda. Setelah bermain peran, Benny merasa haus. Dia ingin membeli susu. Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Nah, kemasannya ada seperti dalam buku, ada 3, yaitu kemasan A, B, dan C. Kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Nah, susu pada kemasan A diisi dengan 2 kemasan B. Volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Jadi 1 botol kemasan A itu sama dengan 2 kemasan B. Kemudian kemasan A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C. Kalau tadi adalah kemasan B, sekarang diisi dengan kemasan C. Volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Artinya 1 botol kemasan A ini dia berisi 4 kemasan dari botol C. Nah, volume kemasan botol A, B, dan C yang berdasarkan gambar di atas tentu saja berbeda. Kemasan susu merupakan satuan volume yang tidak baku. Nah, kalian bisa membuat percobaan di rumah. Kalian bisa membuat percobaan di rumah dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah kumpulkan botol minuman dari setiap anggota keluarga. Kemudian siapkan alat ukur berupa gelas plastik berukuran yang sama. Lalu ketiga adalah ukur volume air minum di setiap botol minum. 4. Tunjukkan volume air dari setiap botol dengan mewarnai batas air seperti pada gambar di bawah ini. Nah, dari gambar di bawah ini berdasarkan botol minuman dan air yang berisi di dalam botol minuman ketika dituang ke dalam gelas yang sama milik Udin, Siti, dan Edo, milik Udin, Siti, Edo, Dayu, dan juga Benny, maka dapat disimpulkan bahwa botol minuman milik siapa yang memiliki volume yang paling banyak? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, benar sekali, berdasarkan gambar adalah botol minuman milik Siti, karena airnya penuh 1 gelas. Jadi milik Siti yang memiliki volume yang paling banyak. Kemudian botol minum milik siapa yang memiliki volume paling sedikit? Sesuai dengan gambar, botol minuman yang paling sedikit adalah milik Edo. Iya. Jadi botol minuman yang paling sedikit atau memiliki volume yang paling sedikit adalah milik Edo. Nah, kemudian kalian bisa mengamati gambar berikut. Lingkari gambar yang memiliki volume yang lebih banyak. Sudah jelas ya, galon adalah merupakan atau gambar galon yang memiliki volume yang lebih banyak karena dia lebih besar daripada botol-botol yang lain. Nah, selanjutnya kalian diminta untuk mengamati gambar berikut, yaitu gambar kemasan susu. Setelah itu kalian tentukan volume yang paling
dari yang paling sedikit hingga ke yang paling banyak. Silakan kerjakan pada buku tugas kalian, halaman 49 dengan halaman 50. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Kita akan berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk selalu berdoa, membantu orang tua, serta rajin belajar di rumah. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan salam semangat. Terima kasih.